Ya, selamat sore teman-teman dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nama saya adalah Heavenly, biasa dipanggil Ariel atau Ezra. Berumur 24 tahun. 26 kurangi 2, ya 24. 24 tahun. Jurusan informatika di STTS. Seperti shot yang bulan lalu ada bikin, 2 bulan lalu. Ini udah Maret. Ariel mau bahas tentang Ayub, lanjutan dari beberapa video yang lalu. Itu ada KKR Atta. Ariel lupa kepanjangannya apa, intinya Ariel itu bahas tentang Ayub 1. Ada bahas kenapa kok Tuhan itu mengizinkan iblis mencobai Ayub. Padahal seperti yang kalau misalnya kita tahu di ayat 1 itu ada dikatakan, di pasal 1 itu ada dikatakan di ayatnya yang ke 8, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tidak ada di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sini Tuhan sendiri yang bilang bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh. Jadi hal pertama yang mau Ariel sampaikan ya, masalah yang datang dalam kehidupan kita atau segala hal apapun, keburukan yang kita alami itu bukan karena dosa kita. Tidak semuanya. Emang ada beberapa hal yang Tuhan izinkan terjadi ya sebagai hukuman. Karena Tuhan itu adalah Allah yang adil. Ia adalah hakim yang adil. Hakim yang adil itu bukanlah orang yang melepaskan, yang mengampuni kesalahan orang tapi tidak ada akibatnya sama sekali. Kita dihakim di depan hakim dunia aja, seberapa perbuatan baik yang kita pernah lakukan pun tetap ada hukumannya, apalagi di hadapan Tuhan yang maha adil. Jadi jangan sampai berpikir kalau misalnya banyak masalah dalam hidup kita atau banyak hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita, itu bukan berarti karena dosa kita. Memang seperti yang Ariel sudah bahas bilang sebelumnya, ada beberapa hal itu sebagai akibat. Tapi jangan semua hal buruk yang terjadi dalam hidup kita salahkan Tuhan. Kalaupun itu Tuhan yang kasih, kita nggak berhak menyalahkannya. Karena itu kesalahan kita sendiri gitu loh. Kalau itu memang hukumannya. Kalau misalnya bukan hukuman, ya kita juga nggak bisa menyalahkan Tuhan juga. Siapa sih kita? Mau bilang kita kudus, mau bilang kita sangat-sangat taat kepada Tuhan, apakah kita 100% bisa memenuhi perintah Tuhan? 10 hukum Allah itu ada alasannya kenapa dibilang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Karena kalau kita belajar sungguh-sungguh arti masing-masing dari 10 hukum Allah, itu kita nggak akan bisa melakukannya. Contoh tentang janganlah mencuri, paling simpel kan, oh ya aku tinggal nggak boleh ngambil barangnya orang lain. Tapi apakah kamu pakai akun Netflixnya temanmu, atau Netflixnya atau papamu subskripsi suatu software terus kamu pakai akunnya dia? Itu sama aja mencuri loh. Kan mengambil haknya orang lain, itu bukan hakmu. Kamu tidak membayar, kita tidak membayar tentang software itu, kita tidak membayar lebih. Jadi papamu hanya membayar untuk dirinya sendiri. Mungkin dalam pikirannya bolehlah anakku pakai, tapi ya sama aja. Di mata orang yang bikin sistem, yang berhak itu papanya kita, bukan kamu, bukan kita, bukan saya. Itu sama aja mencuri loh. Belum kita bahas yang lainnya. Jadi jangan sampai kita itu karena kita sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kita rajin saat teduh atau apa, terus kita merasa layak
mempersalahkan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Karena kalau misalnya uh, kalau misalnya kita baca di waktu masalah-masalah yang didatangkan oleh iblis kepada Ayub, itu masalahnya juga disamarkan gitu loh. Kita baca ya di ayat 18. Di yang pertama itu, sementara orang itu berbicara, datanglah merampasnya, bukan. Pada suatu hari ketika anak laki-laki perempuan makan minum anggur di mereka yang sulung, datanglah semua seorang pesuruh kepada Ayub berkata, sembung sedang lembu sapi membajak keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang Sheba. Setan menggunakan manusia. Terus di ayat sebelumnya setan menggunakan alam. Di ayat berikutnya lagi setan menggunakan manusia juga. Berikutnya lagi dia pakai alam. Poin kedua yang ada mau sampaikan, bisa aja loh semua masalah yang dari kita alami itu, emang setan sengaja seakan-akan itu yang ngelakuin Tuhan untuk menipu kita gitu loh. Bisa aja setan itu sengaja gitu loh pakai alam, sengaja gitu loh pakai orang-orang yang kita percaya atau apapun itu, untuk membuat kita berpikir bahwa oh ini Tuhan yang mendatangkan masalah buat aku, Tuhan membenci aku. Padahal sebenarnya enggak gitu loh. Jadi hal yang Ariel mau sharingin hari ini itu, yang pertama, jangan pernah berhak untuk mempersalahkan Tuhan. Sesuci-sucinya kita nggak layak di mata Tuhan. Kita bisa selamat, kita bisa masuk surga, itu hanya kasih karunia Tuhan, bukan karena kita berhak. Sudah berapa kali kita tanpa sadar itu melukai hatinya Tuhan. Jangan merasa oh aku nggak gitu kok, kamu belum tahu aja gitu loh, kamu belum sadar aja. Karena waktu kita bisa, karena ya kita manusia nggak bisa 100% sempurna, intinya sampai situ aja. Jadi jangan pernah merasa kita itu berhak masuk surga. Jangan ya, kita nggak pernah berhak. Itu semua kasih karunia dari Tuhan. Karena saking sayangnya Tuhan Yesus akan kita, dia kasih jalan. As simple as that. Yang kedua, semua gimana pun berat masalah di hidup kita, mau itu bahkan benar-benar kelihatan sekali itu dari Tuhan ya, jangan pernah mempersalahkan dari Tuhan. Ada ayatnya loh, aku tidak akan pernah semua rancanganku adalah rancangan yang baik untukmu. Kalaupun di mata kita benar-benar sudah jelas-jelas itu masalah ya, tapi apakah kita tahu akhirnya? Gak tahu kan? Mungkin yang kita alami sekarang ini adalah masalah, hal yang berat, menggigis hati kita, membuat kita marah. Tapi kita tidak pernah tahu akhirnya kayak gimana. Bisa sering kali yang terjadi itu untuk kebaikan kita sendiri, untuk membangun kita. Semua hal yang kita alami, yang buruk terutama, itu kasihnya Tuhan. Karena dari waktu kita berhasil melewati masalah itu,
kita akan menjadi orang yang baru. Kita akan dimurnikan. Kita akan semakin serupa dengan Tuhan. Minimal kesabaran kita menjadi lebih sabar. Dan kita lebih bergantung sama Tuhan. Sekian dari saya. Mari kita tutup dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Selamat sore Bapak, selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Roh Kudus. Bapak, terima kasih atas kamu Bapak pada hari ini. Kami bisa berkumpul kembali di sini tanpa kurang satu apapun Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, biarlah kami dapat selalu belajar Bapak untuk merendahkan diri, selalu rendah hati Bapak. Tidak pernah merasa kami berhak untuk menerima apapun yang Engkau berikan Bapa. Segala apapun yang kami terima daripadamu, termasuk keselamatan kami, itu kasih karunia daripadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Thank you semua. God bless you. Bye bye.